cinta dengan koi, tapi juga tanaman, binatang yang lain juga. Saya pernah melihara burung cucak rowo dan lain sebagainya sampai 50 ya. Lovebird sampai 30, melihara merpati, anjing, apa ya, saya suka sekali. Tanaman hijau juga. Filosofinya itu saya mencintai alam dan isinya. Di samping kita sebagai dokter mencintai umat manusia ya. Selamat siang dokter, selamat siang Mas Indra selaku kiper. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dokter sudah sami-sami bisa memberikan kesempatan kepada kami tim Mata Koi untuk berbincang-bincang tentang dokter, tentang hobi dan mungkin tentang banyak kehidupan yang dijalani sama dokter selama ini gitu. Siap ini. Siap. Dokter, disampaikan ya, ini saya enaknya memanggil Mas Dokter, Pak Dokter. Saya biasa dipanggil Lekman tuh. Oh, dipanggil Lekman. Lekman, Hari ini kan luar biasa. Sebelum-sebelumnya pakai baju operasi atau gimana gitu. Siap. Kalau sekarang kan pakai baju Jawa gitu. Karena orang Bali itu sebetulnya berasal dari Jawa Mas. Ya, jadi leluhur saya itu berasal dari Majapahit, kemudian pindah ke Pasuruan, Banyuwangi, dan akhirnya nyebrang ke Bali. Masuk langsung ke koi gitu. Mangga. Itu hobi koi itu sejak kapan dan apa yang melatar belakangi? Lekman. Harus tak sungkan biasa manggil Pak Dokter. Lagi koi adalah ikan yang indah gitu ya, mudah jinak, dan sebetulnya saya tidak hanya cinta dengan koi, tapi juga tanaman, binatang yang lain juga. Saya pernah melihara burung cucak rowo dan lain sebagainya sampai 50 ya. Lovebird sampai 30, melihara merpati, anjing, apa ya. Saya suka sekali tanaman hijau juga. Jadi ini karena filosofinya itu saya mencintai alam dan isinya. Di samping kita sebagai dokter mencintai umat manusia ya. Semoga dengan demikian terjadi keharmonisan alam dan isinya, juga keharmonisan antar manusia. Kalau di dalam ajaran saya itu kita sebetulnya bersaudara Mas. Ya, dengan semua makhluk yang ada di dunia ini bersaudara karena kita diciptakan oleh satu yang di atas. Ngono tau? Betul. Untuk menikmati koi itu kapan? Kan dokter sangat sibuk sekali ya. Tentunya kan selain bekerja di satu rumah sakit, yaitu Dokter Subandi, bekerja di beberapa rumah sakit yang lain. Kalau pulang dari kerja yang auranya negatif ya, sampai di rumah saya mencari keseimbangan, mencari aura positif. Aura positif itu dari model greenhouse rumah saya, kemudian tata lingkungan sekitarnya itu supaya menyeimbangkan batiniah saya. Karena selama ketemu pasien pasti pasien menangis, kesakitan, keluarga susah, yang ngantor dari jauh, duitnya sudah habis. Nah itu sampai di rumah kita mendapatkan aura positifnya. Jadi saya harus menyempatkan untuk menyapa ikan ya, termasuk ngelus daun-daunnya ini. Sering saya lus-lus itu. Iya, jadi daun ya kita bersihin daunnya yang sudah mati kita ini. Kalau ikan koi ini lebih asik lagi karena kalau kita datang dia sepertinya tahu ya sama kita ya. Ada bau badan kita, dia sudah deket tuh. Sudah minta makan atau minta disalamin dulu tuh, disalamin dulu apa gitu, diraba, dipegang dia. Nanti kita kasih upah makan ke dia ya. Biasanya itu dilakukan pada waktu malam atau jadi lebih banyak malam saya. Di atas jam 9 itu pulang dari kerja, itu saya kerjakan. Tapi kalau pagi longgar, pagi saya sudah sapa itu ikan koinya gitu, kita sapa. Seneng pol pokoknya. Terus tadi ada informasi dari Pak Indra selaku perawat, kalau Lekman izin nggak apa-apa, memang biasa dipanggil Lekman. Sering mendatangkan ikan koi dan sudah dibilangin ini kapasitasnya sudah penuh. Pak Dokter, misalkan ini gimana? Ya itu, saya itu kalau ngelihat ikannya bagus ya, walaupun Mas Indra ini rada bengak-bengok, yuk kolamnya wis penuh dok, ya. Saya beli, tapi ini udah agak lama sih saya berhenti itu beli ya, untuk beli ikan koi. Karena kapan tuh sempat mati tuh, 18 sih Mas ya mati ya, karena bom amonia atau karena tertentu, airnya bocor ya Mas. Airnya bocor, jadi airnya habis ya. Jadi mati sebanyak 18 yang ikan-ikan yang kelas
1 ya Mas ya. Kelas 1 yang itu yang pertama kita itu bukan masalah nilai keuangan ya. Tapi saya merasa berdosa, tidak telaten menyayangin dia. Dia sudah sukarela membahagiakan kita kok nggak bisa membahagiakan dia, yang loh. Kembali lagi ke Lekman. Itu membeli koi, akan tetapi tidak datang koinya. Itu gimana ceritanya? Oh iya, itu sering Lekman. juga begitu kita ditipu, dibohongin sama orang. Bolak-balik uang sudah kita kirim dan lain sebagainya. Ya, orang nakal ada di mana-mana, tapi saya yakin orang baik jauh lebih banyak ya. Tentunya begitu. Nggak apa-apa, itu semuanya itu kan udah digariskan sama yang di atas. Carinya ya sehelai daun itu tidak akan jatuh kalau bukan atas kehendaknya ya. Jadi itu terjadi begitu, ya kita coba untuk komunikasi dengan orangnya beberapa kali, tapi nek wongnya wis ketok meler ya wis. Jadi biarin, apa didoakan sekalian itu? Didoakan baik atau gimana? Iya. Ya ngono wis sebel isinya ya, tapi ya kita harus menetralkan perasaan kita ya. Terhadap perlakuan seperti itu ya, tentunya banyak orang seperti Lekman yang membeli ikan koi dalam keadaan apa ini mengecewakan. Himbauannya kira-kira ke penipunya gimana? Ya kita berpacu dengan perbuatan baik, karena kita tahu gajah mati meninggalkan gading, kita mati meninggalkan nama dan kebaikan serta kemuliaan yang bakal kita bawa. Mudah-mudahan kita setelah hidup sebentar di sini numpang ngombe kan istilahnya. Setelah kembali kita bisa diberikan pahala yang luar biasa sama yang di atas berupa surga ya Mas ya. Segala kebaikan kita makin dekat dengan beliau dan lain sebagainya. Mana bisa Lekman. Kalau untuk jenis ikan koi yang sangat disukai, jenis apa? Saya paling suka itu, hampir semua saya suka ya, karena masing-masing itu punya nilai tersendiri ya Mas ya. Jadi orang lain bilang jelek tapi saya suka loh. Ini warnanya tuh biru, saya bayangkan kayak bludru gitu ya. Iya. Ini warnanya coklat, ada batik-batiknya, saya ingat sama batik Jogja. Lihat warna hitam dan putih begitu, itu menggambarkan kebaikan dan keburukan yang selalu ada di dunia ini ya, siang dan malam dan lain sebagainya, dua sisi yang berbeda ini. Jadi saya tuh sejelek manapun, mana ya Mas ya, benar nggak ya? Jadi kita sejelek manapun ikan itu kita coba ngono. Kemudian adakah pengalaman atau perjalanan hidup selama menjalani profesi selaku dokter yang mengajarkan tentang kehidupan? Pasti. Karena saya dari kecil tuh diajarkan tentang kasih sayang, mencintai alam serta isinya, mencintai sesama manusia sebagai wujud kita mengamalkan perintahnya yang di atas ya. Bekerja dengan tulus, dengan ikhlas ya, tidak terlalu kita ngoyo banget dengan rezeki itu sudah ada yang menggariskan ya. Kalau ada ya kita bagi-bagi sedikit ya. Kita ikut organisasi ini, organisasi itu supaya kita banyak punya teman, supaya bermanfaat begitu. Jadi ini salah satu koi saya ikut, itu ada grup ya, kita ada itu grup hobi. Hobi koi. Juga saya sering ngincang-ngincang dan ikut komentar juga. Biasanya seperti itu saya lihat, oh ini dari Lekman. Terus kemudian adakah relasi mungkin antara pekerjaan terus kemudian hewan atau makhluk hidup yang lain sehingga Lekman memelihara, kemudian merawat, kemudian juga menikmati begitu. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ya semuanya ya, keseimbangan alam, keseimbangan antara manusia untuk tercapainya perdamaian di dunia ini gitu ya. Itu penting kita harus lakukan, mencintai semua ini ya. Di samping pekerjaan yang bikin kita deg-degan ya, kondisi gawat, pasien terancam dan lain sebagainya. Tengah malam kita dipanggil, pasien
tiba-tiba datang dari Banyuwangi, dari Probolinggo, dari Situbondo, dari Lumajang, Bondowoso. Itu ya orangnya dari jauh datang. Jadi kita begitu dipanggil ya mesti merespons dengan secepatnya. Nah itu kita harus diseimbangkan oleh kondisi-kondisi seperti begini. Ngobrol dengan jenengan nih sekarang ini juga. Jadi saya sebetulnya cinta banget dengan alam. Ini ada air gitu. Air saya suka ya. Udara luar biasa ya. Kita katanya kalau kita beli oksigen mahal banget ya. Oh ini oksigen gratis nih. Iya, dari alam. Dari alam. Mudah-mudahan kita usianya panjang, rezeki dimudahkan dan kita tetap sehat ya, Mas. Betul. Nah, terus ada mungkin spesialisasi Lekman kan di spesialis tulang. Terus kemudian saya juga melihat literatur mengenai stem cell. Oh, kalau nggih. keterkaitannya dengan Pak atau Lekman, Stem cell nggih. Nggih. Jadi stem cell itu saya kebetulan melakukan riset 3,5 tahun. ya. Ternyata di tubuh kita ini banyak ada stok-stok yang dikasih oleh Tuhan ya yang bisa dikembangkan nantinya kalau kita masukkan lagi ke badan manusia itu bisa memperbaiki bagian yang rusak. Itu bisa dimasukkan ke Tubuh kita dirinya lagi. sendiri atau orang lain juga Bisa, ke orang lain juga bisa, badan kita sendiri juga bisa. Kita menjadi lebih awet, memperbaiki bagian yang rusak. Kencing manis dia bisa memperbaiki sel pankreas, luka dia segera bisa sembuh, rambut yang jarang bisa tumbuh lebih banyak. Bahkan stem cells ini bisa untuk memperbaiki sel-sel jantung yang rusak, sel-sel otak yang rusak, dan lain sebagainya. Luar biasa perkembangannya. Dari tahun 1977 ya, stem cell ini berkembang, dan sekarang sudah berbagai rumah sakit bisa melaksanakan. Mudah-mudahan rumah sakit kita di Subandi segera bisa memberikan pelayanan stem cell. Itu perlu sarana atau mungkin atau teknik-teknik saja itu? Kita saat ini di kampus kampus UNED itu ada, tapi masih ukuran kecil masih ya, sehingga kita masih harus kerjasama dengan Dr. Sutomo Erlangga atau kita bekerjasama dengan Cipto, Rumah Sakit Cipto Jakarta, UI. Nanti beliau yang mendistribusikan sini. Bahkan ada pabrik obat yang sudah mulai menjual sekarang stem cell-nya sendiri, dijual sama mereka. Ya rata-rata satu sel itu harganya Rp2 sampai Rp5. Tapi kita memasukkannya kan 25 juta sel. Harganya lumayan jadi. Itu memang dikembangkan di lab begitu? Di lab bisa dikembangkan. Kalau di Indonesia mungkin ada labnya atau mungkin ada? Oh ada di mana-mana, termasuk di UNED saja ada laboratoriumnya. Di Erlangga ada, di Solo ada, di Semarang ada, di Jogja ada, di Jakarta ada, di Bandung ada, di Padang ada. Jadi di mana-mana sudah berkembang, itu luar biasa. Tinggal kita mencari ilmunya dengan rajin ya, yang bisa bermanfaat untuk umat. Terkait dengan ketokohan ya. Tentu Lekman memiliki seseorang atau tokoh yang menarik, menginspirasi atau memotivasi. Siapa kira-kira kalau di dunia kedokteran ya? Dunia kedokteran, idola saya adalah Dr. Sutomo ya. Beliau berperan aktif di mendorong bangkitnya Indonesia sebelum merdeka tahun 1908 ya. Sebelum Sumpah Pemuda beliau sudah. Tapi salah satu pernyataan beliau yang paling menarik adalah fakta nonverbal, beliau bilang. Semuanya itu harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Jadi nggak omong-omong gitu. Jadi faktanya harus ada. Tidak hanya cerita saja, tidak omong. Kita ngabdi. Mana faktanya? Ke masyarakat mana kita mengabdi? Di lingkungan mana kita mengabdi? Itu harus jelas hasilnya, kelihatan kita bekerja dan hasilnya yang bisa bermanfaat pada masyarakat. Jadi beliau menyampaikan fakta non-verbal yang paling penting. Tidak bisa itu hanya persepsi saja gitu ya. Ngomong saja. Rasan-rasan sana sini. Yaitu saya sangat suka sekali dengan filosofi beliau. Gitu. Tentunya selain filosofi kan juga ada jejak-jejak Dr. Sutomo ya, yang belum diketahui sama anak muda sekarang lah. Kalau kita lihat rumah sakitnya sih mungkin tahu mereka, rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya ya. Tapi jejak-jejaknya, peninggalannya, gadingnya yang ditinggalkan itu mungkin bisa disampaikan juga. Ya Gajah Mati meninggalkan gading ya, manusia mati meninggalkan nama. Beliau luar biasa. Dari segi filosofi, dari pengabdiannya ke masyarakat,
Dari aspek pendidikan, beliau sangat memberikan transfer ilmu ke anak didik ya, di kedokteran, di keperawatan, di kebidanan, ya. Termasuk dalam bidang sosial politik, beliau sangat luar biasa. Di mana sosial politik itu menghasilkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan itu akhirnya berdampak pada kesejahteraan umat. Ini juga luar biasa beliau itu, yang patut kita tiru niat baik beliau ya. Diikuti sama generasi-generasi muda penerus. Saya kira begitu ya, generasi muda selain sekarang belajar happy, tiktokan, dansa, dancing sana, dancing sini, itu juga sana, bagus ya. Nongkrong sana, nongkrong sini itu juga bagus untuk menjaga keseimbangan ya. Tapi tetap ingat bekerja nyata, belajar nyata, dekat dengan Tuhan, sesuai dengan usia kita gitu ya. Kalau usianya masih anak-anak ya belajar yang baik sampai dewasa. Setelah dewasa menikah, merawat keluarga yang baik. Setelah begitu makin dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin begitulah mungkin yang bisa kita tiru. Pak Lekman ya, Ralat Lekman. Itu kan juga aktif di beberapa organisasi. Yang saya tahu sih sebagai ketua IKA Unair di cabang Jember. Terus kemudian juga ada ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi yang ada di Jember. Alumni antar perguruan tinggi ya. Mungkin ada yang lain? Iya. Yang jelas jadi kepala keluarga loh. Oh iya, kepala keluarga. Kepala keluarga di rumah sakit saya jadi ketuanya Departemen Ortopedi. Kemudian di masyarakat ya, saya jadi pengurus pusat alumni ya, juga jadi ketua pengurus cabang alumni Erlangga. Kemudian menjadi ketua Forum Komunikasi antar alumni perguruan tinggi. Dan terakhir ini saya ditugaskan untuk jadi ketua PHDI ya, Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jember. Iya, betul. Jadi kita berkomunikasi dengan umat yang lain ya, Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya, berkomunikasi dengan pemerintah ya, apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk beliau dan apa juga yang kita bisa dapat untuk memajukan yang pada akhirnya adalah mensejahterakan umat. Ini kan tentu sosialnya lebih besar kalau di bidang-bidang organisasi tersebut. Kalau dihitung dari rezeki malah banyak pengorbanan ya. Tapi saya nggak berpikir begitu. Seperti kegiatan di umat Hindu ini, kita banyak yang kita harus lakukan ya, karena umat tidak semuanya mampu ya, tidak semuanya berada. Nah, kalau deket puasa begini ya, hari raya begini, kita udah mulai untuk melakukan kegiatan untuk ke pondok pesantren, ke panti, mengumpulkan baju bekas yang bisa, nggak hanya baju bekas, ada juga teman membelikan baju baru dikumpulkan. Nah, ini kan semuanya. Pernah juga kita sampai membangun untuk TK gitu ya, kita pernah bangun gitu. Yang paling besar kami pernah menyumbangkan 10.000 paket untuk ibu hamil. 10.000 paket untuk ibu hamil. Itu kemana? Kepada ibu hamil di Jember. Tujuannya adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu hamil dan bayi, juga untuk menurunkan stunting. Ya, pada kepemimpinannya Pak Bupati Hending ya, turut terlibat pada kepemimpinan beliau menanam pohon 3.000 pohon ya. Jambulu goes bareng sama beliau, sangat dekat kami itu dengan beliau. Nah, kemudian mudah-mudahan pada pimpinan yang baru juga kami akan mengabdi sebisa mungkin. Jember baru, Jember maju gitu ya Mas? Oh, bisa. Ya tentunya harapan dan doa yang terbaik untuk Jember ke depan. Karena ya sebentar lagi juga ada pelantikan, ada arak-arak ya. Arak-arak budaya. Arak-arak budaya. Oh, alhamdulillah. Bupati yang baru ke Pendopo. Ya, semoga budaya kita nggak makin punah ya, tapi justru budaya makin tumbuh, tidak gampang digerus oleh budaya barat atau budaya mana saja yang belum tentu cocok dengan nurani kita, budaya kita, jiwa kita yang lebih dominan gotong royong dan lain sebagainya. Ada harapan-harapan untuk perkoyan Jember, karena ini kita ke pertanyaan yang di ujung yang terakhir. Oh iya, saya harap petani koi, petani koi ya Mas. Iya, breeder. Berjuang terus meningkatkan kualitas koi, sehingga bisa bersaing dengan koi Kediri,
koi Blitar. Kalau bisa bersaing dengan koinya Jepang gitu ya. Iya. Sekarang ilmu itu bisa dipelajari semua. Bisa dipelajari tentang temperaturnya bagaimana, tentang derajat keasam basaannya bagaimana, kondisi sekitarnya, berapa luas kolam yang dipakai untuk melihara ikan itu, supaya ikan itu menjadi sangat berkualitas. Sehingga koi nantinya itu tidak hanya tempat kita mendapatkan rasa happy, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat, Mas. Ya, betul. Ini juga akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Jember. Mungkin begitu. Kira-kira begitu. Nggih. Ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum saya akhiri ini, Lekman? Lekman lagi. Ya, buat seluruh masyarakat, menjaga kesehatan itu jauh lebih penting daripada kita sakit. Kalau sakit masuk penjara itu. Penjaranya ada di rumah sakit dan tabungan semakin habis. Jadi kita jaga kesehatan kita dengan menjaga lingkungan ya, dengan menjaga alam sekitar, udaranya menjadi bersih ya, air menjadi bersih, yang kita minum jadi sehat, makanan juga semuanya sehat. Nah, ini kan bermanfaat untuk pencegahan penyakit ya. Diatur waktu istirahatnya, tapi tetap kita bekerja keras karena semua masyarakat di dunia ini sedang berlomba-lomba untuk maju. Mungkin sampai di sini. Matur nuwun, Lekman. Ya, matur nuwun sangat. Oke, Aduh. terima kasih. Ya. Saya akhiri sampai di sini perbincangan santai dengan dokter Nyoman Semita, spesialis ortopedi, konsultan spine, tulang belakang. Juga bersama Mas Indra. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video mata koi berikutnya. Salam koi lover. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Indra.